Tips usir rasa malas biar jadi produktif. Kaum rebahan, merapat yuk! Halo Goodness Hunters, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia ya. Seperti biasa, pada video kali ini Dewi Education ID akan membagikan konten yang pastinya akan memberikan inspirasi yang baik untuk kamu. Dan khusus pada episode kali ini, benar-benar Dewi Edu persembahkan untuk sobat mageran dimanapun kalian berada. Widih, masih semangat bermalas-malasan di kasur atau mulai gak betah karena kantong mulai meronta-meronta minta diisi? Nah, buat kamu yang mulai mendapat hidayah untuk mulai bangkit dan ingin produktif tapi belum punya semangat yang cukup, kamu udah berada di channel dan video yang tepat nih guys. Karena pada video kali ini Dewi Edu bakal kasih tips berharga buat kamu yang sebenarnya punya niat yang luhur untuk produktif tapi bingung karena rasa malas itu seolah lengket banget sama kamu. Nah, gimana ya kira-kira cara mengusir rasa malas biar jadi produktif dan gak diomelin sama emak lagi? Jangan putus asa dulu. Lanjutin rebahan untuk beberapa menit ke depan, pantengin video ini dan kamu bakal tahu solusinya. Penyebab rasa malas pada kaum milenial. Entah kenapa ya guys, kaum milenial sekarang ini banyak terjangkit oleh virus mager yang gejalanya itu malas untuk ngapa-ngapain dan pengennya rebahan terus. Nah lo, jangan-jangan kamu juga salah satu pengidapnya dan mulai akut. Sebelum cari tahu obatnya, baiknya kita cari tahu dulu apa sih penyebab rasa malas pada kaum milenial? Nih, Dewi Edu kasih tahu. First, kamu harus tahu dulu, apa sih definisi dari malas itu sendiri? Malas adalah ketika kamu enggan melakukan suatu kegiatan atau hal, padahal kamu bisa melakukannya. Rasa malas bisa terjadi karena banyak alasan. Contohnya aja, target yang gak realistis, keinginan mendapatkan hasil yang sempurna atau terlalu perfeksionis, dan mungkin karena gak menyusun rencana juga sih. Kedengaran sepele ya, tapi rasa malas yang akut ternyata bisa juga berhubungan dengan kondisi psikologis dan biologis. Waduh, kok jadi deg-degan gini ya? Yuk kita oprek satu persatu penyebabnya. 1. Terlalu perfeksionis. Tahu nggak sih kalian? Sikap terlalu perfeksionis juga bisa bikin kamu jadi malas melakukan sesuatu. Rasa malas itu bisa juga diartikan rasa enggan untuk melakukan aksi nyata. Nah, pada orang yang perfeksionis kadang mereka terlalu rumit dalam memikirkan suatu hal yang pada akhirnya semua rencana sempurna itu hanya ada di pikiran dan enggak terrealisasi dalam aksi nyata. Sayang banget kan? 2. Memiliki target yang unrealistic. Kamu penasaran nggak sih sama rahasia sultan-sultan sukses di luar sana? Nih, Dewi Edu kasih tahu. Kebanyakan dari mereka nggak menerapkan target yang muluk-muluk. Begitu ada ide untuk melakukan sesuatu, nggak pakai pikir panjang, langsung gas dilakuin. Jadi intinya, aksi nyata bukan rencana yang rumit atau berkhayal ketinggian. Soalnya ya guys, saat kamu punya angan yang ketinggian, nantinya kamu bakal bingung sendiri buat mewujudkannya. Lalu pada akhirnya kamu bakal stuck, nggak ngapa-ngapain, dan kamu jadi gagal produktif deh. 3. Tidak menyusun rencana. Terlalu rumit atau jelimet dalam menyusun rencana itu salah. Tapi tidak menyusun rencana sama sekali juga lebih salah. Hal ini juga penyebab kamu jadi malas untuk mengambil tindakan. Misalnya, kamu ingin melamar kerja, tapi sama sekali nggak bikin rencana atau strategi, ya kamu bakal bingung mau mulai dari mana. Jadi, rencana juga penting buat jadi acuan kamu dalam langkah. Tapi bikin rencana praktis atau simple dulu deh, agar lebih mudah dalam merealisasikannya. 4. Masalah psikologi. Yes, mager itu bisa juga disebabkan oleh masalah psikologi loh. Kalau kamu lagi patah hati, galau, atau banyak pikiran, cenderung mengidap stres tinggi,
pastinya jadi malas ngapa-ngapain. Bahkan ada orang yang jadi malas hidup. Duh, ngeri banget nggak tuh? 5. Something wrong with your brain. Dan penyebab terakhir dari rasa malas yang akut ternyata bisa jadi karena memang ada kesalahan atau kerusakan pada sistem kerja otak kamu. Kedengarannya mengerikan, tapi ini serius loh guys. Untuk mencari tahu hal ini, bahkan beberapa peneliti dari University of Oxford sampai melakukan penelitian khusus untuk menyelidiki kenapa seseorang bisa semalas itu. Para peneliti ini melakukan penelitian pada beberapa orang rajin dan malas dengan cara memindai atau istilahnya MRI untuk menyelidiki aktivitas otak yang mempengaruhi motivasi dan rasa malas pada diri seseorang. Dan hasilnya guys, ternyata saat seseorang memutuskan untuk melakukan sesuatu, bagian korteks premotorik otak kemudian cenderung menyala sebelum titik lain pada otak yang mengendalikan gerakannya menjadi aktif. Ini hasil pada orang normal atau cenderung rajin ya. Sebaliknya, pada orang yang malas, korteks premotorik ini kemudian tidak menyala akibat koneksi yang terputus. Para peneliti sendiri menduga bahwa koneksi otak yang menghubungkan keputusan dalam melakukan sesuatu menjadi tindakan nyata yang kurang efektif pada orang yang pemalas. Dan kesimpulannya adalah, otak pada orang malas harus bekerja lebih keras agar dapat mengubah keputusan yang diambil menjadi tindakan-tindakan nyata. Hal ini jelas membutuhkan lebih banyak energi. Jadi, buat mewujudkan ide menjadi tindakan memang berat banget bagi orang yang malas. Gak main-main ya. Nah, Dewe Edu tambahin lagi nih. Rasa penasaran para ilmuwan sama cara kerja orang yang mager ini gak berhenti pada penelitian tadi aja. Selanjutnya dilakukan penelitian lagi oleh tim peneliti dari neurologi Masoud Hussein dari University of Oxford dalam jurnal Cerebral Cortex tahun 2015. Dan hasilnya juga unik. Karena ternyata kadar dopamin pada otak seseorang akan berdampak kepada motivasinya dalam melakukan sesuatu. Pada otak pekerja keras sendiri, umumnya memiliki tingkat dopamin yang tinggi, sehingga mereka punya motivasi yang tinggi juga untuk melakukan sesuatu. Sementara pada the mager people, kadar hormon ini rendah dan mengakibatkan penurunan motivasi yang dimiliki. Belum ngapa-ngapain, udah nggak ada motivasi. Jadi ya, udah lanjut aja tarik selimut. Nah, hal-hal tadi yang jadi dalang dari rasa malas. Tapi walaupun berkaitan juga dengan kondisi biologis, bukan berarti nggak bisa diubah ya guys. Kalian harus berusaha sekuat tenaga buat sembuh dan bisa jadi manusia yang produktif. Selanjutnya Dewe Edu bakal share jurus sakti untuk mengusir rasa malas dan menggantinya menjadi semangat gaspol. Tips mengusir rasa malas biar jadi produktif. Bisa nggak sih rasa malas diusir ke planet Mars saja? Bisa dong. Yang penting jangan sampai kamu malas buat mencoba berbagai caranya. Simak baik-baik dan langsung terapkan ya guys. 1. Stop menunda pekerjaan. Ada istilah di zaman sekarang yang populer. Kalau bisa besok, kenapa harus dilakuin sekarang? Waduh. Ini kebalikan dari quotes zaman dulu nggak sih? Nah, ini nih yang salah. Kalau kamu mau jadi kaum produktif, stop buat nunda pekerjaan. Walaupun hari esok masih ada, kita nggak tahu apakah besok ternyata tiba-tiba nggak fit atau ada kendala lain yang akhirnya bikin pekerjaan atau tugas kamu justru nggak terselesaikan. Jadi, mulai dari sekarang, biasakanlah. Kapanpun kamu punya waktu untuk lakuin pekerjaan, kamu gas aja. Pas selesai, bolehlah rebahan bentar. 2. Mulai dari hal kecil. Jadi orang rajin dan gak mageran memang butuh pembiasaan. Makanya, kamu bisa banget mulainya dari hal-hal yang setiap hari kamu lakukan. Misal bagi yang muslim, mulai dari merapikan sholat kamu dulu. Berhubungan sama poin pertama, begitu azan berkumandang, yuk langsung bangkit buat tunaikan ibadah sholatnya. Nanti pada akhirnya kamu akan terbiasa untuk on time dan gercep dalam melakukan sesuatu. 3. Tumbuhkan motivasi. Kadang kita mager buat ngelakuin sesuatu. Misal males banget buat ngelamar kerja. Mungkin kamu mikir, ngapain ngelamar kerja sekarang? Pacar, apalagi istri nggak punya. Masih ada mami papi? Walas aja lah. Kamu harus ubah mindset kamu dan mulai memotivasi diri sendiri ya.
Karena kalau nggak dimulai dari kamu, nggak akan bisa. Mungkin sekarang kamu bisa bergantung sama orang lain, tapi kamu nggak bisa selamanya ada pada comfort zone ya guys. Dan kalau kamu nggak memupuk karir atau skill dan pencapaian lainnya dalam hidup, kamu akan menyesal di kemudian hari saat kamu udah mau masuk kepala 3 misalnya, di saat fisik kamu udah nggak sekuat saat ini. So, selagi kamu masih muda, ayo bangkit dan mulai berdayakan diri kamu dari sekarang, biar nanti masa tuamu bisa leyeh-leyeh. Asik kan? 4. Jangan kebanyakan mikir. Berpikir ala-ala filsuf, keren sih. Tapi kebanyakan mikir sampai kamu nggak jadi-jadi untuk melangkah, ya salah banget. Mikir buat jadi entrepreneur bertahun-tahun, tapi langkah nyatanya nggak ada. Waktu kamu yang panjang itu jadi sia-sia nggak sih? Mikir boleh, tapi sebentar aja dan langsung ambil tindakan. Nah, itu baru cakep. 5. Tentukan tujuan hidup. Tujuan hidup itu penting agar kamu terpacu untuk bergerak. Dan sejatinya setiap orang pasti punya goals masing-masing dalam hidupnya. Masa kamu enggak? Tujuan inilah yang akan menjadikan alasan untuk kamu melakukan sesuatu dan yang akan menyadarkan kamu bahwa kamu nggak boleh gini-gini aja. 6. Jauhi sofa dan tempat tidur. Ingat ya Sobat TW Edu, sofa dan tempat tidur adalah zona terlarang untuk kamu sambangi saat tugas belum selesai. Karena apa? Kamu akan auto ngantuk dan akhirnya mikir, besok lagi aja lah kerjanya. Sekarang, saatnya santai-santai dulu. Big no ya guys. Kamu boleh banget ngapel sama 2 area favoritmu ini. Tapi ya nanti saat kerjaan kamu udah beres. 7. Awali hari dengan pekerjaan sulit. Di pagi hari memang semangat dan tenaga masih full dan pikiran masih jernih banget ya kan? Nah, karenanya di pagi hari yang indah bisa kamu isi dengan ngerjain hal sulit dulu. Biar pekerjaan sulit ini yang nantinya selesai lebih dulu dan gak jadi beban. 8. Buat jadwal harian. Jadwal tuh penting banget, terlebih buat kamu yang sering lupa. Kamu bisa buat jadwal untuk esok hari di malam ini. Lalu kamu urutkan kegiatan dari yang paling sulit dan urgent sampai yang paling mudah. Dengan begitu, kegiatan kamu nggak akan berantakan atau saling tumpang tindih. 9. Berkumpul sama orang-orang sukses. Teman itu bisa saling mempengaruhi nggak sih? Bisa banget dong. Jadi, kalau kamu merasa bagian dari kaum mager, jangan justru kamu ngumpul atau berteman dengan orang-orang yang setipe sama kamu. Sebaliknya, kamu harus mulai mencari komunitas yang positif, di mana di dalamnya kamu bisa bertemu sama teman-teman baru yang bakal memantik semangat kamu buat gerak. Misalnya komunitas entrepreneur muda, atau komunitas kreatif, dan sebagainya yang bisa kamu cari di media sosial. 10. Stop mengeluh. Percaya atau enggak, seseorang yang malas biasanya lebih sering mengeluh. Sedangkan seorang pekerja keras, walaupun lelah nggak terkira, nggak akan mengeluh karena merasa nggak sempat dan nggak ada manfaatnya juga. So, perbanyaklah rasa syukur dan kurangi kebiasaan mengeluh. Daripada mengeluh, mending waktumu yang berharga itu dilakukan untuk hal lain yang lebih bermanfaat. 11. Ganti suasana atau cari suasana baru. Mungkin kamu jadi kurang produktif karena jenuh dan bosan sama suasana di tempat kerja kamu atau di rumah buat yang WFH. Nah, biar semangat kamu naik lagi, kamu bisa dekor tipis-tipis atau ganti tata letaknya biar kamu lebih semangat berkreasi di tempat tersebut. Buat kamu yang kerja remote juga bisa refresh dengan coba kerja di coworking space dengan suasana yang cozy. Atau kalau kamu udah mumpet manteng dengan kerjaan, keluarlah sejenak untuk hirup udara segar. Itu juga bisa jadi pilihan tuh. 12. Beri self-reward. Menjadi produktif bukan berarti kamu nggak boleh kasih hadiah ke diri sendiri loh. Karena faktanya self-reward itu penting. Nah, kalau kamu berhasil mencapai target atau selesai dengan suatu pekerjaan, boleh banget kasih diri sendiri hadiah. Misalnya, habis kerjain tugas kuliah atau deadline kerjaan,
kamu bisa makan es krim atau nonton drakor favorit dulu sebagai hadiah buat kamu yang udah kerja keras. Setelahnya, kamu baru bisa kerja lagi dan siap menghasilkan karya yang baru. 13. Olahraga. Bener-bener bingung mau ngelakuin apa? Yuk ke kamar mandi, boleh mandi atau cuci muka, dan keluar rumah buat olahraga ringan. Olahraga juga bisa menambah energi dan semangat kamu loh. Gak usah angkat beban juga. Bersepeda atau jalan santai juga udah cukup untuk melemaskan otot-otot kamu yang gak gerak untuk sekian lama. 14. Kurangi distraksi. Kenapa istilah rebahan dan mager benar-benar jadi trending topik sih saat ini? Karena memang kecanggihan teknologi dan pesatnya arus medsos juga turut andil dalam melahirkan kaum-kaum rebahan. So, buat kamu yang ingin lebih produktif, semua gangguan kayak medsos, game, DLL sebaiknya disingkirin dulu ya. Soalnya, kalau udah buka IG ataupun FB, suka nggak kerasa udah subuh aja, ya nggak sih? Saat kerjaan numpuk, baiknya kamu log out dulu semuanya dan kamu bisa tengok saat kerjaan udah selesai. 15. Berdoa. Dan tips terakhir sekaligus yang paling mujarab dalam daftar ini adalah berdoa. Apapun agama kamu, saat kamu berniat untuk lebih produktif, jangan lupa untuk memanjatkan doa ke Tuhan Yang Maha Esa agar dijauhkan dari rasa dan sifat malas yang sangat merugikan. Mintalah agar tubuh kamu diringankan untuk melakukan pekerjaan dan agar semua urusan kamu diberi kelancaran. Nah, itu dia tips mengusir rasa malas biar jadi lebih produktif yang Dewa Edu persembahkan khusus untuk sobat semua. Gimana? Udah mulai ada pencerahan? Harusnya udah dong ya. Akhir kata, semoga ulasan kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa kalau kamu suka dan terinspirasi dengan video ini, boleh dong kasih like, komen, dan subscribe ke channel ini agar nantinya Dewa Education ID makin semangat bikin konten buat kamu. Tetap semangat dan terus menebar kebaikan. Bye!